Ustaz, perbuatan bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam soal ibadah. Kalau soal dunia, tradisi dan sebagainya, apakah boleh? Pertama begini, teman-teman sekalian, tolong lengkapi kalimatnya ya. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuannya ada 4 sifatnya. 1, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut. Okay? Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi, beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya, tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai tidak pernah tahiyatul masjid. Dia baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini, kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi ya, dalam keadaan dia bisa sholat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Nabi sendiri tidak mempraktekkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya. Satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun nggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari gitu kan? Baik, nggak ada karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irpun makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya, sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok, ya, ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras, boleh menjadi bagian dari zakatnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang nggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Kecuali yang keempat, tidak ada dalil, tidak ada contoh. Kemudian dikerjakan itu yang bermasalah. Salat, saya tutup sampai sini karena waktu kita akan masuk adzan asar. Salat takbir sampai bersedekap. An-Nasai nomor hadis 886 sampai 889. Nabi katakan angkat sejajar dengan bahu, Al-Bukhari 715, angkat sejajar dengan daun telinga, An-Nasai 1101, kemudian langsung letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Ya, taib, bahasanya langsung. Contohnya jelas, dalilnya jelas. Anda melakukan kegiatan misal diangkat tiba-tiba gak enak kiri dulu, mungkin enaknya kanan dulu. Masukkan kanan, angkat tutup begini. Itu yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Jelas ya?